Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi permintaan uji kinerja. Nama saya Ahmad Subairi, nomor peserta 201500156391. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Saya coba absen dulu ya, satu persatu. Abdullah, Fatimah Zahra, Vita Sandrawati, Lydia Putri, Mailin Yuliana, Nur Jannah, Naila Putri Hasanah, Rusmiati, Salama, Eva Rosida, Khairuddin. Alhamdulillah pagi hari ini hadir semuanya ya. Baik, sebelum materi dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur ya. Struktur dan ciri-cirinya saya sudah bahas. Dan sekarang sudah memasuki pada bab terakhir, yaitu teks laporan hasil observasi. Baik, kami mulai. Untuk pelajaran kali ini kalian dituntut untuk mengetahui kaidah kebahasaan dari teks hasil laporan observasi atau lembar hasil observasi. Kompetisi dasar menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Di 4.8 menyanyikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah struktur dan bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca, merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi, menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca atau ejaan. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ada sebuah tayangan yang mungkin ini sangat bermanfaat bagi Anda.
Namun sebelum tayangan itu diputar, saya akan menyajikan beberapa informasi. Silakan ditonton ya. Nanti saya tanyakan hasil yang Anda temukan. Mohon disimak dulu. Teks laporan hasil observasi Silakan disimak. atau disebut dengan teks LHO dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diterjemahkan dengan tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mengetahui ciri, tujuan, dan isi teks observasi. 2. Dapat mendaftar kata istilah, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi dalam teks LHO atau laporan hasil observasi. Langsung saja kita simak videonya. Selamat belajar ya. Pernah nggak sih kamu bertanya mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan nutrisi pada madu? Apa itu museum? Atau di mana habitat kunang-kunang? Nah, untuk mengetahui contoh tadi, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Lalu apa teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebuah teks bisa dikatakan laporan hasil observasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Informasi berdasarkan fakta. Informasi ini harus berdasarkan hasil pengamatan. Kedua, isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. 3. Bersifat objektif, global, dan universal. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Disajikan secara menarik, jelas, dan logis, dan tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Selanjutnya yaitu struktur teks LHO. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi. Contohnya adalah merupakan, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Misalkan, kita akan membahas tentang museum. Pada bagian pernyataan umum, kalian akan menjelaskan definisi dari museum. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi hal umum mengenai objek yang akan diamati secara detail. Misalnya, ketika kalian ingin menjelaskan sebuah museum, maka di dalam deskripsi bagian kalian akan menyebutkan jenis-jenis museum, manfaat museum, dan sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan mengenai manfaat atau fungsi yang telah kita amati. Misalnya, ketika kalian mengamati sebuah museum, di dalam deskripsi manfaat ini kalian akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari museum tersebut. Nah, itulah struktur teks LHO atau laporan hasil observasi.
Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Jika kalian akan membuat teks deskripsi, maka kalian akan mendeskripsikan berdasarkan apa yang kalian lihat saja. Namun, jika kalian ingin membuat teks laporan observasi, kalian harus menjabarkannya secara umum atau secara menyeluruh. Misalnya, kita akan membuat teks mengenai kelinci. Jika topik kelinci ini akan kalian buat sebagai teks deskripsi, maka contoh teksnya sebagai berikut. Kelinciku bernama Bagas. Dia adalah kelinci yang sangat manja. Matanya coklat seperti madu dan telinganya panjang melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, teks deskripsi ini menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan apa yang kamu lihat atau apa yang kamu pandang tentang kelinci itu. Sedangkan jika topik kelinci ini akan kamu jadikan menjadi teks laporan observasi, maka contoh teksnya sebagai berikut. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda, yaitu konig, yang berarti anak kelinci. Nah, pada bagian ini dijelaskan secara umum atau menyeluruh. Jadi jelas ya bahwa teks deskripsi dan teks laporan observasi itu berbeda. Perbedaan yang menonjol pula dilihat dari sifatnya. Kalau teks deskripsi bersifat unik dan individual, sedangkan sifat teks laporan observasi bersifat global atau universal. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Mohon dimaafkan ya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mendengarkan beberapa tayangan video tentang teks laporan hasil observasi. Saat ini Bapak akan menanyakan, kira-kira apa yang disebut dengan laporan hasil observasi? Bagus, tepuk tangan dulu. Saya akan menanyakan tentang strukturnya. Kalau barusan saya menanyakan tentang definisi teks laporan hasil observasi. Kira-kira sekarang si pertama, Definisi umum. kedua, Definisi bagian. ketiga. Kesimpulan. Bagus, tepuk tangan lagi. Jadi strukturnya itu ada tiga. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Nah, di dalam struktur tersebut, misalnya teksnya itu ada 5. Ingat, kalau teksnya itu ada 5 paragraf, maka yang nomor 1 itu pasti definisi umum, yang nomor 5 itu apa? Kesimpulan. Terus yang 2, 3 apa ya? Definisi bagian. Iya, berarti kesimpulannya bahwa deskripsi bagian bisa lebih dari 1. Bagus. Paham anak? Mantap. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang kira-kira aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu antara lain apa saja? 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Berarti aspek kebahasannya itu ada berapa? 5. Bagus, tepuk tangan. Jadi Anda nanti tidak hanya membacakan dari teks yang terdapat dalam laporan hasil observasi, akan tetapi Anda harus cerna apa kalimat efektifnya, kemudian tingkatan teliti, huruf kapitalnya, tanda komanya, tanda titiknya, dan imbuhan asing. Kemudian
Anda hari ini harus mencatat teks laporan hasil observasi. Jangan lupa Anda sebelum saya menyuruh mencatat, silakan bentuk kelompok dulu. Saya bagikan 3 kelompok. Kelompok pertama ada 4 orang, kelompok kedua ada 3 orang, dan kelompok 3 ada 3 orang. 4, 3 ya. Silakan membentuk kelompok dulu. Silakan anak-anak dicatat dan dirangkum. Anda silakan ditulis. Silakan rangkum dengan baik bagaimana Anda merangkum dari teks tersebut. Ambil poin-poinnya. Kemudian diteliti juga rangkumannya. Ya, bagus. Ya, mantap. Sudah bagus. Silakan lanjutkan. Silakan ditulis, dirangkum dengan baik anak-anak. Saya nanti akan menyuruh mempresentasikan. Dirangkum sebaik mungkin. Tulis dengan baik. Jangan lupa yang pertama itu tadi definisi umum, bagian, dan yang terakhir kesimpulannya. Waktunya saya kasih waktu 10 menit untuk merangkum teks laporan hasil observasi. Jangan lupa 3 bagian itu harus ada, antara definisi umum, struktur bagian, dan kesimpulannya. Waktunya tinggal 2 menit. Silakan ditulis. Jangan lupa kaidah kebahasaannya, antara kalimat efektifnya, tanda titik, huruf kapital, tanda komanya, dan sebagainya. Bagus. Mantap. Saya rasa sudah cukup. Sudah nyampe 10 menit. Baik, saya rasa Anda sudah merangkum tentang teks laporan hasil observasi. Kali ini saya akan menyuruh untuk mempresentasikan dari perwakilan dari masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok pertama, silakan presentasikan. Berdiri.
Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang dipersilakan perwakilan dari kelompok 2. Silakan Nak, dibacakan hasil rangkumannya. Melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu berbatang tegak yang hidup menahun. Melati merupakan genus dari semak dan tanaman merambat dalam keluarga zaitun atau Oleaceae. Bunga melati bermanfaat untuk bunga tabur, bahan industri minyak wangi penghias rangkaian bunga dan bahan campuran atau pengharum teh seperti teh melati. Tapak daun-daun dari beberapa jenis melati dipakai untuk mengobati bisul dan sakit kulit. Daun-daun ini juga digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati sariawan dan membengkakkan gusi. Air rendaman bunga yang telah beramalam digunakan sebagai penyegar untuk mencuci muka. Ekstrak akar beberapa jenis melati dimanfaatkan sebagai penurun demam. Beberapa jenis melati juga ditanam sebagai penghias tanaman. Memiliki nama lain sebagai Salmonidisiaca. Pohon pisang merupakan salah satu tanaman yang memiliki bentuk tela raksasa atau besar dengan memiliki batang semu di mana permukaannya terlihat seperti pelepah daun. Setiap bagian dari pohon pisang ini memiliki berbagai macam penggunaan. Tumbuhan ini dianggap sebagai salah satu tumbuhan serbaguna. Pohon pisang secara asli merupakan tumbuhan yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Buah pisang merupakan buah yang memiliki berbagai manfaat dan kegunaan untuk manusia. Pisang mengandung sumber vitamin, karbohidrat, dan juga mineral yang bisa manusia konsumsi. Daun, bagian daun pisang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan obat tertentu, terutama yang masih dalam keadaan menggulung. Namun umumnya daun pisang biasanya dijadikan bungkus makanan, seperti untuk nasi remes, bubur, sumsum, dodol, lontong, ketupat, dan makanan lainnya. Karena dengan membungkus makanan menggunakan daun pisang akan bisa sedikit menambahkan aroma unik tersendiri pada makanan yang ada di dalamnya. Bagian batang pohon pisang digunakan sebagai berbagai macam obat. Ketika ditebang, bagian tersebut akan mengeluarkan getah yang bisa dimanfaatkan untuk obat seperti obat senti, obat diare, saluran kencing, dan sebagainya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagus. Semuanya bagus-bagus ya. Rangkumannya sudah lengkap, antara definisi umumnya juga lengkap, terus definisi bagiannya juga, dan kesimpulannya. Baik, sekarang kita menuju ke terakhir, yakni penutup. Baik, Anda sudah mempresentasikan hasil rangkumannya dengan baik dan luar biasa. Anda sudah paham tata cara merangkum selengkap mungkin, dari unsur kebahasannya juga luar biasa, dari strukturnya juga sudah lengkap. Saat ini kita sudah 30 menit, kita gerakan tangan dulu ya, biar Anda tidak jenuh. Yang pertama kita angkat dulu ke tangan ke atas. Ya, bagus. Ke samping, ke bawah. Satu kali lagi di bawah, ke atas, ke depan, lalu rapatkan tangan di meja. Bagus. Nah, kira-kira manfaat apa saja dari pembelajaran merangkum teks hasil laporan observasi? Manfaatnya yang pertama, bisa mengetahui tentang teks. Yang kedua, yang ketiga, bisa mengetahui terus. Baik, yang ketiga, kira-kira apa manfaatnya?
diketahui dari sisi definisinya, dari strukturnya, dari kebahasaannya. Akan tetapi Anda bisa memahami betul isi dari laporan hasil observasi tersebut. Seperti yang Anda telah katakan, dengan membaca laporan hasil observasi, Anda bisa tahu definisinya itu bagaimana. Kemudian definisi itu bagiannya apa saja. Dan yang penting itu yang terakhir, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata dari buah pisang itu mulai dari daunnya, pohonnya, apalagi buahnya, itu semuanya bermanfaat. Manfaat dari daun pisang kira-kira apa? Manfaatnya itu untuk menjadi bungkus nasi boleh, bungkus makanan tradisional juga boleh. Kalau pisangnya manfaatnya bisa? Iya betul, bisa dimakan sarapan, buah mantep deh. Karena itu bagian dari 4 sehat, 5 sempurna. Nah, dari pisang tersebut kira-kira di makanannya itu bisa diolah apa saja? Iya, jadi gorengan yang pertama, yang kedua jadi obat, nanti gorengan pisang juga. Apalagi jadi makanan sekarang kan canggih, jadi di jus, jadi minuman buah, paham ya? Kemudian ke pohonnya, kira-kira manfaat apa itu? Ya, pohonnya bisa meneduhkan lingkungan. Kalau Anda sudah merangkum tentang apa itu? Melat? Iya, kira-kira dari melat itu apa manfaatnya? Untuk bunga tabur, bahan industri minyak wangi, penghias pakaian bunga dan bahan campuran atau pengembang. Yang pertama, untuk bunga tabur ketika Anda mau ziarah ke kuburan itu mantap. Nah, bagus. Yang kedua? Industri minyak wangi, Ya, ternyata bisa dibuat parfum ya. Yang ketiga apa itu? penghias pakaian bunga. Ya, ternyata jadi hiasan. Kira-kira manfaatnya dari ayam? Bulunya dapat dijadikan kemucing. Iya, kemucingnya bulunya bisa dijadikan kemucing lagi. Dagingnya dapat dimakan. Iya, dagingnya apalagi bulunya saja bisa dibuat kemucing, apalagi dagingnya bisa dimakan. Bagus, tepuk tangan dulu. Baik, saya rasa sudah cukup materi kali ini. Jangan lupa ya, kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian semester 1. Jangan lupa nanti Anda belajar di rumah. Kemudian saya juga dikasih tugas nanti berbentuk Google Form. Saya linknya nanti saya kirim ke grupnya, biar Anda bisa buka nanti. Soalnya itu 10, masing-masing soal itu ada 10 poin. Dalam satu soal itu ada 10 poin. Sengaja saya dibentuk acak biar tidak terjadi plagiat antar temannya. Paham ya anak-anak? Ya. Silakan kerjakan nanti di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Baik, dari kami silakan dibaca, ditutup untuk peta kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim.
sukses menghadapi ujian semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi